قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan serta kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita seputaran hadis akhlak ini masih pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan bahasan terakhir kita adalah hadis dari seorang tabi'in dari Atha bin Yasar rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita lanjutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, tidaklah ada seorang muslim yang dia masih memiliki kedua orang tua yang beriman, yang muslim juga, dan dia mengawali paginya dengan berbuat baik pada keduanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuknya dua pintu. Yang dimaksud adalah pintu surga. Dan apabila dia tinggal memiliki salah seorang di antara kedua orang tuanya, maka yang dibukakan baginya adalah satu pintu. Dan apabila dia membuat salah seorang di antara mereka berdua itu marah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepadanya sampai salah satu dari keduanya atau kedua-duanya ridha terhadap orang ini, anak ini.
Kemudian dikatakan wa in dhanamahu, bagaimana kalau sekiranya mereka berdua menzalimi anaknya ini. Qal wa in dhalamahu, sekalipun mereka berdua menzaliminya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Bir Wassilah. Bahkan Imam Bukhari dalam kitabnya ini, kitab Al-Adab Al-Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, beliau buat satu bab, babu birri walidayhi wa in dhalamah. Itu bab senantiasa berbakti kepada kedua orang tua sekalipun keduanya menzalimi anaknya. Dari penamaan bab ini jemaah sekalian, ya kita bisa memahami ya bahwasanya orang tua juga bisa menzalimi anak. Kalau dengan bahasa padanan bahasanya, anak bisa durhaka kepada orang tua, sebaliknya juga ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Itu perbuatan zalimnya itu kepada anak-anaknya. Di antara perbuatan zalim orang tua kepada anaknya tidak memberikan pengajaran yang baik. Tidak memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anaknya, itu adalah perbuatan zalim dari orang tua kepada anaknya. Itu di antaranya. Baik. Maka kata beliau hafizahullah taala, fal wajibu 'alal ibni an yakuna barran bihima. Maka suatu hal yang wajib bagi setiap anak yaitu berbakti kepada kedua orang tua, dan hendaklah dia selalu berusaha untuk menghindari, menjauhi, merasa khawatir, takut jangan sampai membuat mereka berdua marah. Merasa khawatir, takut, dan selalu berusaha supaya tidak menyakiti keduanya. Bahkan juga terus berusaha agar supaya tidak mengangkat suara di hadapan keduanya. Bahkan sekalipun orang tua menzalimi anaknya itu, tetap menjaga adabnya. Dan di dalam Al-Quran kan sudah jelas, kita semua sudah tahu, wala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan kepada keduanya uff, atau yang setara dengannya. Bagi kita yang mungkin menganggap kan cuma mengatakan kata seperti itu biasa, tidak dianggap hal yang durhaka dan sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk su'ul adab, termasuk dalam uququl walidain, bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Maka yang lebih daripada itu, lebih daripada ucapan ini lebih besar lagi akibatnya, itu dosanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu yusbihu ilaihima muhsinan. Dia di pagi hari memulai harinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-ma'na annahu yusbihu kulla yawmin muhsinan ila walidayhi.
Wa hadza fihi istiqbalul yaumi min awwalihi bil ihsan ila al walidain. Jadi makna perkataan yusbihu ilaihi muhsinan itu setiap hari, di awal hari, yaitu di pagi-pagi hari, anak ini selalu memperlakukan kedua orang tuanya dengan perbuatan-perbuatan atau dengan perlakuan-perlakuan baik. Wa ja'alu birrihima min aula aulawiyatihi, dan menjadikan birrul walidain ini, baktinya kepada kedua orang tua itu adalah yang prioritas, yang paling utama dia lakukan pertama. Wa hadza min asbabit taufiq lil 'abdi fi yaumihi kullihi. Nah, seorang anak yang berlaku seperti ini, dia mengawali hari-harinya dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ini menjadi sebab baginya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sebutkan bahwa taufik ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam pembahasan masalah hidayah, para ulama menyebutkan al-hidayatu nau'an. Hidayah itu ada dua macam, hidayatul bayan wa hidayatu at-taufiq. Hidayatul bayan itu ilmu, penjelasan-penjelasan yang sampai kepada kita. Kita mengetahui tentang kebaikan-kebaikan, kita mengetahui tentang perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada kita. Sudah mendapatkan hidayah dari sisi bayan, pengetahuan. Adapun hidayah taufik, ini adalah karunia dari Allah kepada seorang hamba, diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang telah dia ketahui itu. Nah, seorang anak yang mengawali hari-harinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, ini menyebabkan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berbagai macam kebaikan pada hari itu. Diawali dengan khidmat kepada kedua orang tuanya, dengan ucapan-ucapan yang baik dan segala bentuk kebaikan. Sebagaimana yang kita sebutkan kata albir, kata albir itu adalah satu kata yang terkandung di dalamnya segala bentuk kebaikan, baik ucapan ataupun perbuatan. Albir. Sehingga itu dikatakan birrul walidain, maka segala bentuk kebaikan dalam bentuk ucapan dan perbuatan itu berhak dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tua yang lebih berhak untuk mendapatkan itu daripada orang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh anak setiap hari kepada kedua orang tuanya, ini adalah bagian dari balasan dari seorang anak kepada kedua orang tuanya, sekalipun segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh anak ini tidak bisa membayar apa yang pernah dilakukan oleh kedua orang tuanya, mulai dari dia di dalam kandungan ibunya sampai dia dewasa itu.
ketika masih kecil kedua orang tua direpotkan ya dengan kita. Kedua orang tua ya, disibukkan dengan mendidik kita. Dan bagi ikhwah atau akhwat yang sudah menikah, yang sudah punya anak, jam berapa biasa anak bayi kita itu bangun? Jam berapa? Biasanya anak bayi usia ya sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan ya, sampai yang ya maksimal, bukan maksimal ya, umumnya sampai usia 4 tahun. Biasa jam berapa dia bangun? Tengah-tengah malam. Kalau masih 1 minggu, 2 minggu itu tengah-tengah malam. Bahkan ada di antara ibu-ibu yang buat story, buat status, di saat orang lagi tidur, inilah waktu kita untuk bangun. Ini jam berapa? 1:30. 1:30 malam. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari balasan seorang anak atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sejak dia kecil, yang merepotkan kedua orang tuanya yang seharusnya beristirahat ya, tapi di tengah malam ya sudah ya, repot membersihkan dan seterusnya ya. Balasannya walaupun itu tidak sepadan dan tidak akan bisa membalas kebaikan-kebaikan itu ya. Maka ketika seorang anak sudah tumbuh dewasa, sudah besar, lalu kemudian dia memperlakukan kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya, dengan perlakuan yang buruk, dengan ucapan-ucapan yang buruk, sungguh itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Kita sering mendengar, sering mendapati perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dari orang tua ya, dari ibu-ibu ya, kurang lebih ucapan mereka, kita ini tidak mengharapkan harta dari anak-anak. Cuma yang kita harapkan itu adalah bahasa yang baik yang keluar dari lisan anak-anak. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis selanjutnya nanti kita akan sebutkan. Yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita dari anak-anaknya ya, kita ini sebagai anak-anaknya ya, ucapan-ucapan yang baik ya, dan kemudian perlakuan yang baik. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini juga kata beliau ya hafizahullah taala, orang tua juga harus berusaha untuk membantu anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang berbakti ya. Orang tua ya, juga harus berusaha agar supaya membentuk anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti ya. Dengan cara apa? Fayu'awwida alla yusmi'a ya. Tidak, ini perkataan beliau, hendaklah anak-anak itu membiasakan lisannya supaya tidak memperdengarkan kepada kedua orang tuanya kalimat-kalimat yang tidak layak untuk diucapkan ya. Dan juga membantu kedua orang tuanya ya,
ala dzalika bi an yuqidahu bi rahmatin wa rifqin. Ya, kalau kita dapati ya, orang tua misalnya ya sudah dalam atau sudah waktu salat, orang tua masih tidur, ya, dibangunkan dengan cara yang baik. Ya, dibangunkan dengan cara yang baik. Dan ini jemaah sekalian, ya, anak-anak yang membangunkan orang tuanya dengan cara yang baik, ya, ini adalah warisan dari orang tuanya, ya, warisan dari orang tuanya. Di saat kecil dia sering dibangunkan dengan cara yang baik, dididik anaknya, dididik untuk apa? Untuk salat, ya, subuh misalnya. Dan ini perlu diperhatikan juga, ya, khususnya para ummahat, para ibu-ibu, ketika anak-anak kita sudah mumayyiz, ya, sudah bisa membedakan, ya, yang baik dan yang tidak baik, ya, mereka dididik untuk salat di waktu subuh, ya, jangan biarkan, ya, bangunkan dengan baik, ya, dengan cara yang baik, ya. Ini akan membekas bagi mereka sampai tumbuh dewasa. Kalau selalu diperlakukan seperti itu, maka dia juga akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah, ya, warisan, hutang, nanti akan berbalas. Ucapan-ucapan yang kita berikan kepada mereka, ucapan lembut atau, ya, keras atau kasar, ya, itu nanti akan berbalik juga kepada kita. Kita sebutkan al jaza'u min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Kalaupun misalnya ada di antara orang tua yang dia lembut kepada anaknya, dia mendidik anaknya dengan baik, tegas, ya. Lembut bukan berarti lemah, ya. Tegas, ya, bukan kasar, ya. Dia sudah didik dengan baik, dengan cara yang ma'ruf. Tapi kemudian anaknya tumbuh besar, ya, ternyata, ya, tetap bandel, ya. Maka ini menjadi apa? Ujian bagi ayah, bagi kedua orang tuanya. Dan boleh jadi ketika dia, ya, orang tua ini, ya, waktu masih statusnya sebagai anak, pernah melakukan hal yang sama kepada orang tuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik kepada siapa saja, kepada anak-anak kita, maka sejatinya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Itu akan berbalik kepada kita. Kita memperlakukan orang lain, memperlakukan anak-anak kita dengan baik, maka itu juga akan kembali kepada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa in zalamahu. Bagaimana kalau kedua orang tua ini berbuat zalim kepada anaknya, ya, menzalimi anaknya? Qal wa in zalamah. Ya, sekalipun mereka berbuat zalim kepada anaknya, tetap kedua orang tua diperlakukan dengan baik. Ay annal wajiba 'alal ibni hatta wa in kana sadara min abihi, ya, syai'un min adh-dhulmi awil khata'i awit tajawuz aw min ummihi kadzalik fa 'alaihi alla yaltafita ila khata'il walidain. Ya, sekalipun kedua orang tuanya memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk, tetap kewajiban seorang anak yaitu berbakti kepada keduanya, tidak menganggap keburukan-keburukan itu, tidak memperhitungkan keburukan-keburukan itu.
yajibu alaihi an yatadhakkar al-ma'ruf al-'azim wal ihsan al-kabir alladhi hasala lahu min walidayhi. Wajib baginya untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya sejak dia dalam kandungan sampai dia di usia seperti itu, di usia dewasa. Wa an la yansa hadzal ma'ruf al-'azim bisababi khata'in aw itsnaini aw thalatha min walidayhi. Dan jangan sampai karena ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, ada perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang tua kepadanya, satu atau dua atau tiga, itu kemudian menyebabkan dia lupa dengan taruhan nyawa dari ibunya. Betapa sulitnya ayahnya memikirkan bagaimana supaya anaknya ini bisa senang dan seterusnya. Maka keburukan-keburukan itu jangan menyebabkan dia melupakan kebaikan kedua orang tuanya. Bal alaihi an yakuna dzakiran daiman ma'rufahuma as-sabiq wa jamilahuma al-mutawasil. Wajib baginya untuk selalu mengingat selalu mengingat kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan kepada kita bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya takbirkan dengan kedua orang tua kita itu adalah surga kita atau neraka kita. Dengan setiap hari kita berkata-kata baik kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala membukakan dua pintu surga untuk kita. Kalau yang tertinggal, yang hidup tinggal satu, ibu atau bapak, maka setiap hari itu pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita satu. Yang kata beliau tadi, kita sudah sebutkan, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap kali dia memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dari Taisalah Ibnu Mayyas, dia berkata, kuntu ma'a an-Najdat. Dulu saya bersama dengan an-Najdat. An-Najdat ini salah satu kelompok Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kaba'ir. Aku pernah jatuh dalam satu perbuatan dosa, dan saya tidak melihat dosa tersebut kecuali itu adalah dosa besar. Dan ciri khasnya orang-orang Khawarij ini, dosa kecil mereka anggap dosa besar, sehingga kalau dia mati masuk neraka, kafir. Ini diantara ciri khas mereka. Nah, dia pernah melakukan, beliau ini pernah melakukan perbuatan dosa, dan beliau menganggap itu adalah dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibni Umar. Dan aku mengabarkan hal ini kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Mahia, apa dosa yang kau lakukan itu?" Qultu kadza wa kadza. Maka dia menyebutkan jenis dosanya itu. Maka Ibnu Umar mengatakan, laisat hadhihi minal kabair. Itu bukan dosa besar. Hunna tis'un. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan dosa besar itu ada 9. Dosa besar itu ada 9.
al-isyraku billah, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa qatlun nasamah, ya, membunuh manusia yang tidak berhak untuk dibunuh, wal firaru minaz zahf, ya, ketiga al firar minaz zahf, lari dari medan tempur, lari dari medan jihad, itu termasuk dosa besar. Wa qadhful muhsanah, menuduh berzina seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Wa aklur riba, ya, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, ilhadun fil masjid, ya, pengingkaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala atau aturan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan perbuatan maksiat di masjid. Walladzi yastaskhir, yang suka meremehkan orang lain, ya, menghina orang lain. Wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat kedua orang tua menangis itu termasuk uquq, durhaka. Yang kita tahu durhaka itu adalah dosa besar. Qala li Ibnu Umar, berkata kepadaku Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah engkau takut dimasukkan ke neraka dan engkau ingin dimasukkan ke dalam surga? Qultu i wallah, ya, na'am, iya, demi Allah, ya, saya takut pada neraka, ya, dimasukkan ke dalam neraka, dan saya menginginkan dimasukkan ke dalam surga. Qal ahayyun waliduk, apakah bapakmu masih hidup? Ya, qultu, ya, maka Taisalah ini mengatakan indi ummi, ya, artinya bapaknya sudah meninggal, yang ada adalah ibu. Qal fa wallahi law alanta laha al-kalam wa at'amtaha at-ta'am latadkhulannal jannata majtanabtal kabair. Ya. Maka demi Allah, ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, jika engkau melembutkan perkataanmu kepadanya, engkau memberikan makan kepadanya, maka engkau pasti akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Nah, kata beliau hafizahullah taala, hadzal athar al-azim fihi faidatun jalilatun fi mawdu'i birril walidain wa fi mawdu'atin ukhra. Di asar ini, apa itu asar? Ya, riwayat yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan-perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah disebut dengan asar. Nah, asar yang mulia ini, ya, mengandung faidah yang agung, faidah yang luas, yang banyak dalam hal birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga dalam, ya, masalah-masalah yang lainnya, dalam masalah-masalah, ya, yang lainnya. Dan beliau jelaskan sini, beliau katakan bahwa an-najdat firqatun min firqil khawarij, ya, salah satu golongan dari golongan orang-orang khawarij, dan ini sudah menjadi, ya, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, golongan-golongan atau kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah ini, mereka punya sekte-sekte,
Golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya sekte-sekte. Ya, ada grup-grup. Ya, Khawarij secara umum dia ada kelompok-kelompok. Nah, salah satu kelompok daripada ya Khawarij ini adalah An-Najdat. Ya. Mereka ini adalah pengikut seorang ya laki-laki yang berpemahaman Khawarij, namanya adalah Najdah bin Amir. Najdah namanya adalah Najdah bin Amir. Ya, dan diantara ya aqidah menyimpangnya dari golongan Khawarij ini adalah annal abda idza waqa'a fi saghiratin wa asarra 'alaiha kana kafiran musyrikan. Ya. Di antara pemahaman yang menyimpang dari kelompok Khawarij ini, ya khususnya ya kelompok Najdat ini, apabila seorang hamba ya seorang muslim melakukan perbuatan ya dosa kecil, ya dia lakukan dosa kecil dan dia terus menerus melakukan dosa kecil tersebut, maka dia telah kafir. Ya, dia telah kafir, dia telah musyrik. Wa idza waqa'a fi kabiratin fa huwa kafirun musyrikun. Apalagi kalau jatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, maka dia langsung ya otomatis kafir. Fakana indahum syiddah wa tanattu' fi as-saghair wal kaba'ir. Ini ciri khasnya orang-orang Khawarij. Kalau melakukan perbuatan dosa besar, itu ya, alat tul kafir, ya, dibunuh, mati kekal di neraka. Ya, dosa besar. Kalau dia melakukan dosa kecil, terus menerus dia lakukan dosa kecil, ya, kafir, musyrik. Ini ciri khasnya orang Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa kecil, ya, dia melakukan maksiat. Ya, dia melakukan maksiat dan dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan amalan-amalan yang lain. Ya, sebagaimana Nabi SAW yang katakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau melakukan perbuatan dosa, ya, dosa kecil, ya sebagian ulama menyebutkan sekalipun itu dosa besar juga, ya, iringi dengan apa? Ya, dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, iringi dengan ketaatan. Maka ketaatan ini akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Ini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan orang-orang yang ya dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia masih melakukan perbuatan dosa besar selain daripada kesyirikan, ya, seorang yang melakukan perbuatan dosa besar selain daripada kesyirikan, dia mati dalam keadaan demikian, ya, dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar selain dosa kesyirikan, maka dia tahta masyiatillah, dia berada dalam ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki dia diampuni, ya, dan jika Allah kehendaki pula dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan syirik, maka itu alat tul. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ya, tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan kesyirikan itu, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati sebelum dia mati dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni. Nah, orang-orang Khawarij tidak. Orang-orang Khawarij kalau seorang itu sudah melakukan perbuatan dosa kecil dia lakukan terus-menerus, otomatis dia telah kafir. Dia lakukan perbuatan dosa besar, sekali dia melakukannya dia kafir. Ya, sehingga itu para ulama menyebutkan kita tidak mendapati ya orang-orang Khawarij itu melakukan dosa. Ya. Mereka adalah ahli ibadah, takut sekali dengan perbuatan dosa.
Karena konsekuensinya dalam pandangan mereka adalah kafir. Melakukan dosa itu kafir. Ini juga ada pengaruhnya dalam ilmu hadis. Kalau seorang khawarij, ya, khawarij yang dulu, ya, mereka meriwayatkan hadis, diterima hadisnya. Kenapa? Mereka takut berdusta. Berdusta konsekuensinya apa? Kafir. Kalau khawarij gaya baru, ya, lain. Ya, berdusta itu sudah menjadi kebiasaannya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Ya, adzan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Qaisalah ya rahimahullah taala ini beliau terpengaruh dengan apa? Ya, pemahaman orang-orang Khawarij. Ya. Ini karena beliau punya hubungan erat dengan mereka. Selalu berinteraksi dengan ya kaum Khawarij ini. Sehingga tasyaddud ya ekstrim ini ya menular padanya. Ya. Hal yang ya dalam pandangan Islam itu adalah kecil, itu dibesarkan. Ya. Bukan berarti di sini kita menganggap remeh dosa kecil, ya, tidak. Karena menganggap remeh dosa kecil itu sebagian ulama mengatakan bahkan itu termasuk dosa besar. Ya. Menganggap remeh ya dosa kecil itu termasuk dosa besar. Ini beliau karena seringnya berinteraksi dengan kaum Khawarij, ya, maka sikap ekstrim ini ya tertular padanya. Ya. Kemudian ya kata Qaisalah rahimahullah taala, fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Ya, aku jatuh dalam perbuatan dosa yang saya tidak memandang dosa itu kecuali dia adalah dosa besar. Padahal ya dosa yang dia lakukan itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan dia bukan dosa besar. Ya. Nah, Syekh mengatakan hafizahullah taala, beliau katakan wa hadza fihi anna sahib lahu ta'thirun ala sahibihi. Dalam asar ini menunjukkan kepada kita bahwasanya teman bergaul kita itu memiliki pengaruh ya, atau memberikan pengaruh kepada kita. Pernah ya disebutkan ya dalam masal, dalam perumpamaan orang-orang Arab, as-sahibu ya as-sahibu sahibun. Sahib ya teman itu bisa menyeret kita. Faman sahiba mutasyaddidan mutanatti'an fi dinillahi awrathahu asyiddah. Maka siapa yang sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang ekstrim, maka dia akan tertular dengan ya pemikiran yang ekstrim itu. Wa man sahiba mufritan mudayyi'an awrathahu al-ihmal. Nah, siapa yang berteman sering berinteraksi dengan orang-orang yang ya, menganggap remeh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan tertular dengan ya sifat ini, meremehkan ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinullahi wasatun. Ya, wa dinullahi wasat. Fayambaghi 'alal mar'i an yakhtara minal ashab war rufaqa man kana 'ala al-wasatiyah. Agama Allah Subhanahu wa taala ini, syariat Allah Subhanahu wa taala ini syariat yang pertengahan. Pertengahan di antara dua kutub yang ekstrim,
ya, dan kutub yang ya, meremehkan, menganggap biasa. Ya. Nah, agama Allah Subhanahu wa taala ini berada di tengah-tengah. Maka kata beliau, ya hafizahullah taala, yambagi 'alal mar'i, hendaklah setiap kita memperhatikan siapa yang kita jadikan sebagai teman kita, orang yang selalu berinteraksi dengan kita, yaitu orang-orang yang memiliki apa? Ya, memiliki sifat wasatiyah, pertengahan. Dia bukan orang yang ya ekstrim, ya bukan juga orang yang ya lalai. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berteman dengan orang-orang yang serampangan ya juga nanti akan jadi serampangan. Dan benar ya, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya perumpamaan ya teman-teman ya yang baik itu seperti ya tukang minyak wangi. Ya. Kita dapat kebaikan ya, dapat harumnya. Ya. Teman-teman yang buruk itu seperti berteman dengan tukang besi, dapat bau besinya, bau apeknya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama seorang itu ya tergantung dengan agama siapa yang menjadi temannya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, nasihat dari para ulama kepada kita tentang masalah ya, siapa yang kita jadikan teman ini adalah teman-teman yang sering berinteraksi, yang sering bergaul dengan kita. Karena keseringan kita bergaul dengan orang-orang tertentu, ya ini akan ya mewariskan sifat-sifatnya itu. Kalau kita orang yang misalnya ya punya idealisme, ya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam keseharian kita berteman dengan orang-orang yang lalai, sedikit demi sedikit itu akan terkikis. Apalagi kalau kita tidak punya ya haibah, ya tidak punya wibawa di hadapan teman-teman. Ketika kita mengatakan ente so alim ente. Ya. Kalau kita punya wibawa di hadapan teman-teman, di saat mereka bercanda kita datang, wah, ya ada penghargaan. Saat kita berbicara mereka dengar. Nah, saat ini manfaatkan kebersamaan kita dengan teman-teman yang masih ya belum mengenal atau belum ya mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak punya itu, jangan coba-coba. Mau mewarnai tapi justru terwarnai, itu berbahaya. Dan disebutkan juga dalam ya satu perkataan, kathratu al-ihtikak yuzilu al-ihsas. Karena sudah sering berinteraksi dengan teman-teman yang fasik, ya, dengan orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap ilmu, tidak punya perhatian terhadap agama, ya, maka semangatnya, sensitivitasnya terhadap agama, terhadap ilmu dan sebagainya itu sedikit demi sedikit akan luntur. Ya. Akhirnya futur, ya kembali lagi ke habitatnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka kisah Faisalah ya rahimahullah taala ini jadi pelajaran buat kita. Seringnya berinteraksi, ya atau punya hubungan yang erat dengan Khawarij itu mewariskan ya pemikiran Khawarij. Qauluhu fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Ya maka aku sebutkan ya perbuatan ya dosa yang aku lakukan itu kepada ya Ibnu Umar. Ya dzikru hadzal amr li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma huwa min taufiqillahi lahu. Ini kata beliau hafizahullah taala, apa yang dilakukan oleh ya Faisalah ya rahimahullah taala ini yaitu menyebutkan ya datang berkomunikasi dengan
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menyatakan tentang perbuatan dosanya tersebut, ya, menyampaikan kegalauannya tersebut kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lianna ardhal mushkilati 'ala al-'alim yu'addu min abwabit taufik. Kata beliau hafizahullah taala, kita memaparkan, menyampaikan, mengkomunikasikan masalah kita kepada orang yang berilmu, itu termasuk dianggap taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa demikian? Karena saat kita menyampaikan kepada orang yang berilmu, ada harapan kita. Apa harapan kita? Mendapatkan pencerahan, mendapatkan penerangan, mendapatkan kebenaran. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jemaah sekalian, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita di saat kita menanyakan kepada orang yang berilmu, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Tapi kapan kita menundanya, biar saja, tinggalkan saja, ya. Ya. Boleh jadi ya ini adalah bentuk ya Allah Subhanahu wa taala sedang membiarkan kita semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kemudian beliau sebutkan waqad kana min mabda'il khawarij fi qadimiz zaman wa hadithihi al-haylulatu baina atba'ihim wa bainal ulama. Di antara mabda', di antara ya asas, ya pijakannya orang-orang khawarij dari awal munculnya khawarij sampai dengan saat ini, yaitu mereka menjauhkan pengikut-pengikut mereka dari ulama. Mereka memproteksi pengikut-pengikut mereka dari ulama. Fahum yahrisuna asyaddal hirs ala an yub'idu atba'ahum an su'ali ahlil ilmi. Ya, mereka sangat protektif, ya. Pengikut-pengikut mereka ini dijaga, jangan bertanya kepada ulama kecuali kepada yang mereka anggap ulama yang sepemikiran dengannya. Ini mabda'nya, ya, asasnya orang-orang khawarij sejak awal munculnya khawarij. Bahkan di antara hal yang mereka lakukan itu untuk menjauhkan pengikut mereka dari ulama kaum muslimin, memberikan laqab yang buruk terhadap para ulama. Kita pernah mendengar ya ucapan-ucapan mereka. Saya lalu pernah di Sulawesi Tengah ketemu dengan orang-orang yang punya pemahaman ini. Di saat saya sebutkan ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, Syekh bin Baz, itu ulama-ulama haid itu. Ya, ulama-ulama haid kata mereka. Allah musta'an. Jadi mereka anggap bahwa ya semacam atau sekelas ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tidak tahu tentang waqi', ya, tentang kondisi realita saat ini mereka tidak tahu. Itu anggapan mereka. Sehingga tidak pantas untuk ditanyai tentang jihad, ditanyai tentang apa yang harus kita lakukan ya ketika kondisi di satu daerah seperti ini. Tidak pantas ya dalam pandangan mereka. Karena ya, para ulama ini ya, semacam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, dalam pandangan mereka ini hanya berkutat dalam masalah fikih ya, keluarga, fikih wanita, dan ini penghinaan sebenarnya kepada para ulama. Dan kita dapati jamaah sekalian ya, orang-orang yang punya pemahaman yang mengikuti pemahaman khawarij ini ya, sigharusin, ya, anak-anak muda yang punya semangat, yang mudah untuk diseret ke sana kemari, punya semangat ya. Ya. Orang yang punya semangat tanpa bimbingan para ulama ya, dia akan menjadi orang yang ekstrim. Qal fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar qala ma hiya. Jadi saat aku
katakan tentang dosa yang saya lakukan ini kepada Ibnu Umar, beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memperjelas, ya, dosa apa itu. Ya. Maka beliau yang menyebutkan, ya, bentuk dosa yang beliau lakukan. Qala lahu Ibnu Umar, "Laisat hadhihi minal kaba'ir." Ya. Sini juga jemaah sekalian yang kita perhatikan. Ketika ditanyakan tentang satu perkara, ya, sebelum memberikan jawaban, sebelum memberikan fatwa, ya perjelas dulu. Ya, semacam ini kan, ya, beliau datang bertanya, saya melakukan dosa dan saya anggap itu adalah dosa besar. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Tidak boleh langsung kemudian, oh kamu harus bertaubat ini dan sebagainya. Tidak, tapi diperjelas dosa apa itu. Jangan-jangan kamu anggap dosa besar, ternyata itu dosa kecil. Ya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya dosa apa itu? Dia sebutkan. Ya. Ini bagian dari adab, ya, memberi jawaban atau memberi fatwa. Detailnya seperti apa supaya tidak keliru di dalam memberikan fatwa atau memberikan arahan. Ya. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau katakan itu bukan termasuk dosa besar. Lalu kemudian beliau menyebutkan yang termasuk dosa besar itu ada 9. Ya, yang termasuk dosa besar itu ada 9. Tadi sudah kita sebutkan. Salah satu di antaranya adalah bukaul walidain minal uquq. Membuat kedua orang tua menangis. Ya. Membuat kedua orang tua menangis itu adalah bagian dari dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Fa'adda uquqal walidaini min kaba'iridz dzunub. Beliau masukkan, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu masukkan, ya, durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar. Nah, ini sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menyebutkan tentang kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian qauluhu qala li Ibnu Umar, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, ay takhafu an yu'adzibaka Allahu bin nari yaumal qiyamah. Apakah engkau takut nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Wa ta'malu wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan engkau berharap, ya, engkau menyukai dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, di sini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menggunakan metode targhibun wa tarhib. Ya, ini salah satu uslub, ya, salah satu metode dalam dakwah, dalam nasihat adalah targhib wa tarhib. Ya. Memberikan motivasi, ya, dan memperingatkan. Ya. Kamu mau masuk neraka atau mau masuk surga? Mau masuk neraka atau masuk surga? Takut terhadap neraka? Mau masuk surga? Ini metode, salah satu metode dalam dakwah atau dalam menasihati. Dan ini termasuk tariqatul Quran. Ini metode Al-Quran yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga dan juga menyebutkan tentang azab neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sampaikan, beritakan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Konsekuensi dari ampunan, konsekuensi dari sayang, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala adalah dimasukkan ke dalam surganya. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan ketahui bahwasanya siksaanku itu adalah siksaan yang amat pedih. Allah memberikan harapan, memberikan motivasi supaya kita mendapatkan ampunannya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah memperingatkan kita, hati-hati. Ya. Azab itu adalah azab yang paling pedih.
Maka Faisalah rahimahullah taala ketika ditanya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini, langsung beliau kata, "I wallah." Ya. I wallah artinya na'am, demi Allah. Ya. Saya takut dimasukkan ke dalam neraka dan saya menginginkan dimasukkan ke dalam surga. Qal ahayyun walidak. Maka Ibnu Umar bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dan ini sama dengan bahasan kita pada hadis sebelumnya, yang seorang laki-laki yang pergi melamar, kemudian ditolak lamarannya, akhirnya dia bunuh si wanita karena cemburu. Sahabat yang didatangi, yang ditanyai, pertanyaannya apa? Apakah hal ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Sama dengan ini. Pertanyaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada Faisalah rahimahullahu taala, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, aku katakan kepadanya, yang ada tinggal ibuku. Qal fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am latadkhulannal jannata majtanabtal kaba'ir. Saat dia katakan yang tersisa itu adalah ibu, yang masih ada adalah ibu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, kalau engkau membaguskan lisanmu kepadanya saat berbicara dengan bahasa yang lembut, lalu kemudian engkau senantiasa memperhatikan makanannya, memberikan makan kepadanya, latadkhulunna, latadkhulanna. Ini tauhid, pasti ditetapkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tidak diragukan lagi bahwa engkau masuk surga selama menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dalam hadis ini jemaah sekalian, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikan arahan, memberikan solusi atau mengajak Faisalah rahimahullah taala pada dua perkara. Terkhusus dalam birrul walidain. Dua perkara yang harus dia perhatikan dalam birrul walidain. Yang pertama adalah an yulina lahal kalam, yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang lembut ketika berbicara dengan kedua orang tua. Wa hadza ahammu ma tahtajuhul min waladiha. Dan ini yang paling dibutuhkan oleh seorang ibu dari anaknya, dengan bahasa yang halus. Wa katsirun minal ummahat takunu fi ghunyatin an yu'tiyaha ibnuha malan aw ta'aman aw maskanan bal rubbama takunu hiya allati tunfiqu alaihi. Bahkan banyak di antara ibu-ibu yang tidak butuh terhadap makanan dari anaknya, tidak butuh harta dari anaknya, tidak butuh rumah dari anaknya. Bahkan sebaliknya, justru ibunya atau orang tuanya yang membiayai anaknya. Maka yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita jemaah sekalian adalah ucapan-ucapan baik kita, kelembutan bahasa kita. Ini yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita. Dan bukan seorang dua orang ibu yang pernah saya dapati mengucapkan ucapan seperti itu. Saya tidak butuh harta dari anak-anak saya. Yang saya butuhkan adalah ucapan-ucapan yang baik dari mereka. Ini yang pertama jemaah sekalian. Jadi arahan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada Faisalah rahimahullah taala, perlakukan orang tua dengan baik, yaitu ucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada mereka berdua. Yang kedua adalah an yut'imahat ta'am binafsin thayyibatin wa lutfin wa ihsanin. Berikan makanan yang baik kepada kedua orang tua. Kalau perlu disuap, apalagi kalau sudah
Ya kalau sudah tua, sudah renta. Ya, orang tua kita sudah tua, sudah renta dalam keadaan sakit, kemudian kita suapi, ya. Suapi dengan baik, dan jangan mengiringi dengan ucapan-ucapan yang buruk. Allah musta'an. Jadi dua perkara yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada Taisalah rahimahullah taala yang harus dia lakukan ya kepada kedua orang tuanya agar supaya dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara membaguskan lisan ya dan perilaku. Kemudian qauluhu majtanabtal kaba'ir. Jadi lakukan ini dan itu akan Allah berikan kepadamu surga, dijauhkan dari api neraka selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Dan sini kata beliau hafizahullah taala menunjukkan bahwa al-kaba'ir la budda fiha minat taubah. Bahwa dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba itu harus ada taubat secara khusus. Harus ada taubat secara khusus. Ya, karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Ya. Salat 5 waktu, ya, antara salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Apabila ya dosa-dosa besar itu dihindari, dijauhi. Ya. Fahadhihi faraidun 'azimatun. Wa ma'a dzalika faqad ishtarata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li takfiriha adz-dzunub ijtinabal kaba'ir wat taubah minha. Ini ya kata beliau hafizahullah taala, ini kewajiban-kewajiban yang paling utama ya, salat 5 waktu, salat Jumat, ya puasa Ramadan, itu adalah ya kewajiban yang paling utama. Ya. Akan tetapi berkaitan dengan masalah dosa besar, Nabi SAW tetap memberikan ya, kabar kepada kita ya, dia harus dengan taubat secara khusus. Terakhir asyahid min hadzal athar ya, yang menjadi syahid di dalam athar ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini adalah 'azmu sya'ni birril walidah walinul kalami laha wal ihsan ilaiha wa anna hadza min a'zami asbabi dukhulil jannah. Jadi dalam hadis ini ia menyebutkan kepada kita ya tentang ya keagungan birrul walidain, ya berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Ya melembutkan ya ucapan-ucapan kepadanya. Ya memperlakukannya dengan perlakuan-perlakuan yang baik. Dan ini ya adalah sebab yang paling utama seorang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua atau kepada yang masih hidup ya di antara kedua orang tua kita, bahkan ya juga
ya berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dengan senantiasa ya mendoakan kebaikan kepadanya, menyambung ya silaturahim dengan keluarganya, ya dengan sahabat-sahabat dekatnya, ya itu juga adalah bagian dari birrul walidain, ya berbakti kepada kedua orang tua setelah ya keduanya wafat. Dan selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, yaitu masih dibukakan ya pintu surga kepada kita dari jalur berbakti kepada kedua orang tua, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, selalu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya celakalah ya orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya ya masih hidup tetapi dia tidak ya masuk surga karenanya karena tidak berbakti kepada kedua orang tua. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله